kita kembali kepada ajaran, kita kembali kepada persaudaraan. Menetapkan pengurus pusat tahun 2017-2021. Salam persaudaraan. Di kota inilah tempat lahirnya salah satu organisasi asli Indonesia yang mendunia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Ternate. Keberadaan SH Ternate tak hanya menjadi semangat Madiun untuk terus berkarya memajukan daerahnya dari ranah industri, tata kelola kota, pariwisata, maupun perekonomiannya, melainkan juga bertekad kuat dalam melestarikan nilai warisan sejarah, seni, serta budayanya. Seni bela diri pencaksilat Nusantara tentu seolah tak bisa dipisahkan dari kota ini sejak puluhan tahun silam hingga masa kini berjalan. Warisan tersebut bahkan menginspirasi Madiun dengan yakin menjadikannya sebagai jati diri yang spiritnya menjadi nafas segenap elemen masyarakat dalam membawa Madiun ke arah yang lebih cerah. Bukan tanpa alasan, Madiun baik kota maupun kabupaten menasbihkan wilayahnya sebagai kampung pesilat dan kota pendekar yang mendunia. Pasalnya, salah satu perguruan seni bela diri tertua dan terbesar di Indonesia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Ternate atau SH Ternate, berdiri di wilayah ini hampir seabad silam. Mungkin tak banyak orang menyangka bahwa kota dan kabupaten yang dalam beberapa tahun terakhir merintis daerah industri yang berkembang secara modern ini punya pengaruh seni, budaya, dan sejarah yang kuat di Nusantara. Dalam kilas perjalanan sejarah, Persaudaraan Setia Hati Ternate atau SH Ternate merupakan organisasi persaudaraan yang bertujuan membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam jalinan persaudaraan kekal abadi. SH Ternate didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Hardjo Utomo di Desa Pilangbango, Madiun, yang saat ini menjadi Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Ki Hajar Hardjo Utomo adalah siswa kinasih dari Ki Ageng Surodiwiryo, pendiri aliran pencaksilat Setia Hati atau dikenal sebagai aliran SH. Ia juga tercatat sebagai pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Sempat bernama Setia Hati Pencak Sport Club atau PSC, yang memerankan diri sebagai basis pelatihan dan pendadaran pemuda Madiun dalam menentang penjajahan Belanda. Organisasi ini kemudian mengubah namanya menjadi Pemuda Sport Club untuk menghindari kecurigaan kolonial Belanda. Pada 1942, atas usulan Suratno Sorengpati, siswa Ki Hajar Hardjo Utomo yang juga tokoh perintis kemerdekaan dari Syarikat Islam, nama perkumpulan diubah menjadi Setia Hati dengan tambahan Ternate guna mengingat sumber dari mana keilmuan berasal. Sementara itu, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 membawa dampak perubahan besar, termasuk kebebasan bertindak dan menyuarakan hak, serta menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang terbuka lebar dan dihargai sebagaimana mestinya. Atas restu Ki Hajar Hardjo Utomo pada 1948, Sutomo Mangkujoyo, Darsono, dan sejumlah siswa memprakarsai terselenggaranya konferensi pertama Setia Hati Ternate. Hasilnya yaitu sebuah langkah pembaharuan SH Ternate yang dalam awal perintisannya berstatus sebagai perguruan pencaksilat diubah menjadi organisasi persaudaraan dengan nama Persaudaraan Setia Hati Ternate. Pembaharuan ini dilakukan agar SH Ternate kelak mampu mensejajarkan kiprahnya dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai-nilai komunitas yang melingkupinya. Dengan mengubah organisasi dari bentuk paguran menjadi persaudaraan, perubahan gerak organisasi juga terjadi pada sistem dari tradisional ke modern. Organisasi modern inilah yang digadang-gadang mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Makna persaudaraan dalam paradigma baru SH Ternate ini adalah persaudaraan yang utuh, sebuah jalinan persaudaraan yang didasarkan pada rasa saling sayang menyayangi, hormat menghormati, dan bertanggung jawab. Persaudaraan yang tidak membedakan siapa aku dan siapa kamu, tidak terkungkung hegemoni duniawi seperti derajat, pangkat, dan martabat,
serta terlepas dari kefanatikan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari masa ke masa, SH Teratai terus berkembang dan diketuai oleh tokoh-tokoh besar perjuangan, mulai Ki Hajar Hardjo Utomo sejak 1922, RM Sutomo Mangkujoyo pada 1948 hingga 1956, kemudian 1962 hingga 1974, M. Irsad pada 1956 hingga 1958, Kang Mas Santoso pada 1958 hingga 1962, kemudian Kang Mas RM Imam Kusupangat pada 1974 hingga 1977, Kang Mas Badeni pada 1977 hingga 1981, lalu Kang Mas Tarmaji Budi Harsono pada 1981 hingga 2014, Kang Mas Richard Simorangkir sebagai pelaksana tugas pada 2014 hingga 2016, Kang Mas Arief Suryono sebagai pelaksana tugas pada 2014 hingga 2016, Kang Mas M. Taufik pada 2016 hingga 2017, hingga saat ini Kang Mas R. Murjoko yang telah menjabat sejak tahun 2017. Kiprah persaudaraan Setia Hati Teratai dalam mengaktualisasikan dirinya pada komitmen itu terlihat melalui salah satu upaya mengembangkan sayapnya untuk merambah keluar daerah. Masyarakat yang menjadi fokus pengembangannya pun cukup beragam, dari masyarakat papan atas sampai masyarakat di papan paling bawah. Tak heran jika persaudaraan Setia Hati Teratai lantas mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan masyarakat. Sepeninggal RM Imam Kusupangat pada 16 November 1987, beban dan tanggung jawab kepemimpinan SH Teratai beralih ke pundak Mas Tarmaji. Dua tanggung jawab yang semula ditanggung berdua, kini harus diemban sendiri. Meski begitu, nyatanya Mas Tarmaji mampu. Terbukti dengan solidnya sistem koordinasi antar jajaran pengurus dan kadang tercinta, persaudaraan Setia Hati Teratai berhasil melesat ke paradigma baru. Selain pengembangan sektor ideal, Mas Tarmaji juga menggebrak lewat pembangunan sarana dan prasarana fisik organisasi. Di tengah kesibukan Ketua Umum PSHT, Tarmaji Budi Harsono memimpin banyak lembaga sosial kemasyarakatan, yaitu sebagai Ketua Hiswana Migas, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Madiun, Direktur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Mabrur, dan masih banyak lagi organisasi lain. Terbukti Mas Tarmaji mampu memperkokoh eksistensi SH Teratai dengan pengembangan cabang. Di samping telah memiliki aset besar berupa padepokan PSHT yang berdiri di atas tanah seluas 12.290 meter persegi di Jalan Merak Nambangan Kidul, Kota Madiun, organisasi ini juga memiliki sejumlah aset lain yang diharapkan mampu menyelaraskan diri dengan era modern saat ini. Perkembangan pesat cabang SH Teratai dimulai pada 1981 yang saat itu berjumlah 27 cabang. Di awal duet Mas Tarmaji sebagai Ketua Umum dan Mas Murjoko sebagai Sekretaris Umum, serta didampingi Mas Imam Kusupangat sebagai Ketua Dewan, kemudian tercatat sebanyak 36 cabang dan SH Teratai belum mempunyai aset apapun. Kemudian pada 1982, didirikanlah Yayasan SH Teratai, dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Teratai pada 1985 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia saat itu, Abdul Ghafur. Pada 1987, tercatat cabang SH Teratai telah berkembang menjadi 62 cabang. Seiring berjalannya waktu, Kang Mas Tarmaji Budi Harsono memasuki usia senja hingga wafat pada 20 Oktober 2015. Kepemimpinan sebagai Ketua Persaudaraan Setia Hati Teratai terus bergulir dengan pelaksana tugas Kang Mas Richard Simorangkir pada 2014 hingga 2015, Kang Mas Arief Suryono pada 2015 hingga 2016, Kang Mas Muhammad Taufik pada 2016 hingga 2017, dan sampailah ke Kang Mas Murjoko sampai saat ini. Di masa kepemimpinan Kang Mas Murjoko saat ini, pengurus pusat persaudaraan SH Teratai dikuatkan dengan beberapa dewan, koordinator bidang, serta departemen-departemen yang telah dilantik dan dikukuhkan pada 13 Maret 2021, hasil parapatan luhur persaudaraan SH Teratai pada 12 hingga 13 Maret 2021. Meliputi Ketua 1 Korbit Organisasi, Ketua 2 Korbit Teknik Pencaksilat, Ketua 3 Korbit Kerohanian,
Ketua 4 Korbit Pemberdayaan Anggota dan Pengabdian Masyarakat, Ketua 5 Korbit Kominfo dan Kerjasama Antar Lembaga. Selain itu juga diperkuat oleh Sekretaris 1, Sekretaris 2, dan Sekretaris 3, serta Bendahara Umum, Bendahara 1, Bendahara 2, serta Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Umum. Tak hanya itu, juga terdapat Departemen Pembinaan Organisasi, Departemen Kaderisasi, Pelatihan dan Pengembangan, Departemen Pencaksilat Ajaran, Departemen Pencaksilat Prestasi, Departemen Bela Diri Praktis, Departemen Ajaran dan Kerohanian, Departemen Kurikulum Pembelajaran, Departemen Pemberdayaan Anggota, Departemen Pengabdian Masyarakat, Departemen Komunikasi dan Informatika, serta Departemen Kerjasama Antar Lembaga. Inovasi dan langkah baru terus dilakukan SH Teratai dengan melahirkan SH Kids di bawah Departemen Pencaksilat Prestasi sebagai pengembangan dalam mengenalkan SH Teratai kepada anak-anak. Selain itu, SH Teratai juga merambah pelestarian seni tradisional Reog Ponorogo dengan dibentuknya paguyuban Reog Rida Satria Tama di bawah Departemen Kerjasama Antar Lembaga. Saat kepemimpinan Kang Mas Tarmaji Budi Harsono dan Kang Mas Marwoto sampai Kang Mas Murjoko memimpin organisasi ini, kebak sayap perkembangan SH Teratai melesat pesat tidak hanya di Nusantara, tapi merambah hingga mancanegara. Dengan kiat SH Teratai harus go internasional, Kang Mas Tarmaji berhasil melambungkan nama persaudaraan setia hati Teratai di kancah percaturan kultur dan peradaban dunia. Tekad mengemban misi sekaligus amanat organisasi, sebagaimana termaktub dalam Mukadimah Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Teratai, yaitu akan mengajak serta para warganya untuk menyingkap tabir atau tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, akan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia pada hatinya atau ber-SH pada dirinya sendiri. Sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Artinya apa? Di SH Teratai ini yang dibangun adalah kesadaran bahwa manusia lahir itu tidak bisa milih, baik suku, agama, ras, atau golongan kita tidak bisa milih. Artinya apa? Di SH Teratai dipahamkan bahwa kita lahir dari orang tua siapa, lahir di mana, dalam bentuk fisik seperti apa, kita tidak bisa. Tetapi kita sama-sama lahir ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Karena itulah di SH Teratai pendidikan pertama adalah penghargaan adanya keberagaman. Penghargaan ada keberagaman berarti harus menghargai satu sama lainnya, menghargai perbedaan yang ada. Jadi meskipun kita berbeda-beda sebenarnya adalah sama. Saat ini SH Teratai memiliki gedung baru yang sangat representatif. Gedung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Padepokan Agung Madiun. Ya sama seperti misalnya kita melihat sebuah perguruan tinggi. Semula kantor pusatnya di sini, karena terus mengalami perkembangan, fakultasnya di sana, fakultas A di sana, kampus 2, kampus 3, tapi hakikatnya satu kesatuan, sama. Mengapa saya katakan yang seperti ini? Ajaran jelas mengajarkan kesatuan. Kebetulan saya datang bersama-sama beliau. Sama-sama terlambatnya, tapi jelalah kersane ngalah. Wis telat kok iso bareng-bareng dengan ketua umum. Sehingga saya dengan penuh rasa percaya diri mendampingi ketua umum sampai dengan masuk di pendopo agung. Suasana sangat kondusif. Sehingga benar-benar malam 1 Suro itu malam yang adem ayem sesungguhnya. Rawuh dengan damai, kundur pun juga dengan damai, meskipun dalam pertemuan itu ada sedikit suasana panas. Tapi semangat persaudaraan kan tetap dijuai, menghargai pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat ridho hidayahnya dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Dan sholawat kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita semua pada hari ini diberikan kemudahan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Dengan hasil perapatan luhur
2021-2026 yang mana telah ditentukan Ketua Dewan Pusat bersama anggotanya yaitu 9 orang sebagai penanggung jawab saya sendiri yang mana telah diberikan tugas amanah dengan banyak hasil yaitu departemen-departemen. Untuk itulah saya mohon dengan sangat departemen yang cukup begitu banyak ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Jadi di sini saya ingatkan departemen-departemen, contoh departemen pembinaan organisasi, penelitian departemen kaderisasi, penelitian dan pengembangan, departemen pencak silat ajaran, departemen pencak silat prestasi, departemen ajaran dan rohani dan lain-lain. Ini harus segera membuat semacam komitmen. Dengan adanya inilah sekali lagi Desa Teratai akan maju, akan berkembang pesat kalau antar departemen bisa menyadari dan segera melaksanakan tugas yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh pengurus pelantikan kemarin. Makin besar tantangan kita, makin berat, terutama di lembaga hukum. Cukup berat. Ini yang dulu belum ada, sekarang sudah ada lembaga hukum yang betul-betul ini merupakan ujung tombak kita. Segala permasalahan sesuai tupoksinya harus sesuai jalurnya. Kalau itu masalah hukum, ya sampaikan ke lembaga hukum. Kalau itu teknik pencak silat pertandingan, ya departemen pencak silat. Kalau itu ajaran, sampaikan ke departemen ajaran. Ini sesuai bidangnya. Sekali lagi, saya selaku Ketua Dewan Pusat yang telah diberikan amanah oleh saudara kita cabang seluruh Indonesia. Sekali lagi saya mohon doa restu. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada saya ini nanti dengan jajaran lain, dengan Pak Muldoko, ke depan kita bisa sukses, bisa berkembang dengan baik tanpa halangan suatu apa. Harapan saya dari Dewan Pusat bersaudara bersama-sama saudara warga Desa Teratai seluruh jajarannya dengan tetap menjaga marwah persaudaraan ini, tetap kompak, bersatu, saling bahu-membahu, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya yang akan kita laksanakan. Untuk itu mari kita bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula Desa Teratai tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan, kepengurusan yang terbentuk dalam Parapatan Luhur 2017 adalah merupakan kelanjutan dari hasil Parapatan Luhur tahun 2016, sehingga masa bakti kepengurusan hasil Paruh 2017 adalah sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya saudara sekalian, karena masa bakti kepengurusan ini habis tahun 2021, maka pada tanggal 13 Maret 2021 yang lalu, Persaudaraan Sehati Teratai telah menyelenggarakan Parapatan Luhur di Madiun. Hasil daripada Parapatan Luhur tahun 2021 adalah yang pertama, penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang kedua, yaitu menetapkan program kerja organisasi. Yang ketiga, yaitu menetapkan penyikapan terhadap masalah-masalah organisasi yang prinsipil. Yang keempat, menetapkan
Ketua Dewan Pusat yaitu Kamas Haji Subianto Reza. Berikutnya yaitu menetapkan anggota Dewan Pusat 8 orang, dan yang terakhir menetapkan Ketua Umum Pusat periode 21 sampai 26, yaitu diberikan kepada saya. Oleh karena itulah maka kami berharap kepada keluarga besar Desa Trate, terutama para pengurus, jajaran pengurus dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah, ya mari kita laksanakan amanat keputusan Parapatan Luhur tahun 2021. Perlu kita pahami juga bahwa di dalam keputusan Parapatan Luhur 2021 ini, di jajaran tingkat pusat ada beberapa lembaga. Yang pertama adanya Dewan Pusat, di mana Dewan Pusat merupakan lembaga tertinggi organisasi. Di bawah itu kemudian ada yaitu Dewan Pembina Pengurus Pusat. Kemudian yang ketiga adalah pengurus pusat, di mana pengurus pusat ini dimulai dari jajaran ketua umum, ketua 1, 2, 3, 4, 5, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, wakil bendara, kemudian ada biro humas, ada biro umum, dan departemen-departemen. Nah, masing-masing departemen tentunya mempunyai tugas sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur di dalam job desk-nya. Kemudian di samping ada pengurus pusat, maka ada lembaga juga yang dibentuk oleh pusat, yaitu perwakilan pusat di wilayah provinsi atau Perwabus, ya, perwakilan pusat di tingkat provinsi masing-masing. Kita punya 34 perwakilan pusat. Perwakilan pusat ini pada hakikatnya adalah pengurus pusat yang menjembatani kepentingan organisasi di tingkat provinsi. Kemudian setelah itu ada lembaga pengkajian ajaran. Dulu sebelumnya, di periode sebelumnya itu ada lembaga atau litbang. Nah, itu sekarang kita ganti namanya, tidak litbang tapi lembaga pengkajian ajaran, di mana tugasnya adalah mengkaji ajaran-ajaran untuk selanjutnya setelah dirumuskan, maka rumusan hasil pengkajian ajaran ini disampaikan kepada Dewan Pusat. Kalau disetujui, nanti Dewan Pusat akan merekomendasikan untuk diteruskan kepada jajaran pengurus pusat. Kemudian ada lagi lembaga berikutnya yang di bawah Dewan Pusat, yaitu Dewan Harkat Martabat. Dewan Harkat Martabat ini pada hakikatnya mempunyai tugas yaitu menjaga harkat martabat, nama baik dan kehormatan daripada organisasi. Berikutnya juga ada lembaga hukum dan advokasi. Ini yang bertugas yaitu membantu proses hukum kepada organisasi maupun kepada anggota yang mengalami atau sedang menghadapi permasalahan hukum. Kemudian berikutnya ada lembaga diklat, yaitu lembaga diklat ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan terhadap baik itu pelatih ataupun kepada pengurus untuk menyampaikan atau mendidik sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pusat. Jadi pendidikan dan latihan di situ yang mencakup materi bidang organisasi,
bidang pencaksilat, dan juga bidang kerohanian atau kesetiahatian. Kemudian ada lagi bidang wasit juri atau lembaga wasit juri, di mana lembaga wasit juri ini merupakan satu lembaga yang bertugas yaitu menyiapkan, mendidik dan menyiapkan wasit juri SH-Trate, baik itu di pusat, di tingkat provinsi, di tingkat cabang. Kemudian lembaga berikutnya kita ada yang namanya yaitu Lembaga Pengamanan Trate atau PAMTER. Lembaga Pengaman Trate ini dibentuk di setiap tingkatan organisasi, baik di pusat, di provinsi, di cabang, di ranting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, baik di tingkat pusat maupun sampai ke tingkat paling bawah. Jadi tugasnya memberikan keamanan, mengamankan kegiatan. Kegiatan apa saja? Itu tugas daripada pengaman Trate. Itulah lembaga-lembaga yang ada di pusat, dan tentunya itu ditindaklanjuti di tingkat cabang, cabang khusus, cabang administratif. Itu dibentuk, itu tentunya menyesuaikan dengan situasi kondisi wilayah masing-masing. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya sekali lagi saya mohon dukungan dari seluruh keluarga besar SH-Trate, dari semua jajaran kepengurusan, dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Mari kita bersama-sama kita kelola SH-Trate ini menjadi organisasi yang lebih mandiri, lebih profesional, lebih bermartabat, dan mampu menjaga marwah, ajaran, adat, tradisi, dan aturan organisasi Persaudaraan Sehati Trate secara baik dan benar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya sebelum kita akhiri, marilah kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula Persaudaraan Sehati Trate tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH-Trate jaya, SH-Trate jaya, SH-Trate jaya. Salam persaudaraan, SH-Trate jaya. Salam persaudaraan, SH-Trate jaya. Salam persaudaraan, SH-Trate jaya. SH-Trate jaya, SH-Trate jaya, SH-Trate jaya. Salam persaudaraan.